Assalamualaikum teman-teman. Viral sebuah video di media sosial teman-teman. Api misterius yang muncul secara tiba-tiba di dalam rumah warga yang berada di Pontianak teman-teman. Api ini membakar pakaian, membakar perabot rumah, dan juga teman-teman membakar sebuah sepeda motor yang digunakan oleh pemilik rumah untuk ngojek teman-teman. Dan yang luar biasanya lagi teman-teman, api ini pun juga muncul setelah dipadamkan berkali-kali. Bahkan muncul di keran air. Di bak mandi itu muncul juga apinya. Nah, banyak teman-teman netizen yang menulis di kolom komentar di video ini menyatakan itu adalah banaspati. Astagfirullahaladzim. Ini ngapain kamu di depan rumah gue? Tuh teman-teman, tuh. Tapi dia mirip ini teman-teman ya, mirip si ini nggak tahu yang ini atau yang mana, saya nggak tahu, pokoknya mirip yang ini nih. Kalem, saya zoomin dulu, saya zoomin mana dia, tuh nice, tuh bos, kalem bos, tuh saya zoomin ya. Nah, tuh. Dalam tradisi Jawa, teman-teman, banaspati ini digambarkan sebagai makhluk mistis berbentuk bola api yang bisa melayang atau sosok manusia terbakar dengan posisi terbalik, di mana kakinya menghadap ke atas. Sosok ini sering dikaitkan dengan kekuatan jahat, teluh, atau santet yang dikirim untuk mencelakai seseorang. Banaspati ini di setiap daerah, teman-teman, mungkin memiliki nama-nama dan cerita dalam versi yang berbeda-beda. Tetapi, teman-teman, faktanya kejadian seperti ini benar-benar terjadi di Pontianak, teman-teman, di Kalimantan. Iya, kebakaran ya. Di situ ada ipar saya juga bang, satu yang datang ke rumah tiba-tiba juga ngelihat api itu. Nah, jadi kita 3 orang ini langsung melihat apinya tersebut gitu. Di saat saya itu ngerekam video ini, sementara di rumah itu nggak ada CCTV bang buat ngebuktiin itu semua gitu. Tiba-tiba ada api, cuman saya videoin pas ada apinya aja itu. Kita bawa itulah penyapu gitulah. Bawa penyapu, kita satu-satu bawa penyapu buat takutnya nyerang kita gitu, karena ini kan udah masuk dunia mistis bang ya. Kejadian yang serupa dengan ini teman-teman juga pernah terjadi dialami oleh pasiennya Ustadz Muhammad Faizar teman-teman, yang mana Ustadz Muhammad Faizar pun langsung mendatangi rumah tersebut dan membuktikan kejadian yang serupa dengan ini teman-teman, yang mana apinya muncul secara misterius, bahkan sampai Ustadz Muhammad Faizar membuktikan apakah ada kira-kira di dalam rumah tersebut listrik yang konslet teman-teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini terbakar tidak, kita nggak ada yang di sini, nggak ada api. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita sudah datangi PLN, kita juga datang ke situ observasi langsung dengan ahli listrik, kita bawa, kita ajak. Ternyata ketika dicek instalasi listriknya semua aman, nggak ada konslet, nggak ada konsleting, nggak ada juga kabel yang bermasalah, semua aman. Iya, karena takutnya kan kebakar jajan karena korslet lagi. Iya. Lagian kalau kata beliau ya, secara logika kalau memang itu konslet, otomatis pas ada api kebakar, pas konslet itu listrik mati. Herannya ketika api itu muncul, listrik nggak mati, tetap seperti itu. Ada yang mengatakan mungkin gas alam, ini juga nggak masuk akal. Setiap hari ibunya masak, kalau memang itu gas alam bisa kebakaran semuanya, bisa kebakaran seluruh rumah. Plafonnya mungkin dicek, di situ plafon nggak ada yang bermasalah, rumah itu juga tertutup, ya, dan nggak ada akses orang lain itu keluar masuk, nggak ada tetangga di situ, di rumah itu nggak ada tetangga. Samping kanannya TK, samping kirinya itu pekarangan kosong, depannya rumah kosong juga. Nah, ini api mas, lebih berbahaya lagi daripada
kasusnya Mbak Anggi. Ini mohon maaf saya nggak lagi membanding-bandingkan ya. Tapi saya lihat kasus ini memang ngeri karena ancamannya Kebakaran, nyawa. Ancamannya nyawa ini. Dan herannya api itu muncul dari dalam lemari. Nah nggak mungkin dong. Istilahnya dalam lemari nggak ada korek api di situ. Nggak ada benda-benda Sering kimia. kebakaran rumahnya Pak Ustadz? Dari 2 tahun kebelakangan. Ketika Pak D-nya pindah ke situ katanya. Versi Jadi muncul klien saya itu. api terus kebakar terus langsung ditanganin. Awalnya itu berasal dari dalam tas almarhumah budenya yang sudah meninggal. Tas itu kosong, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba muncul dari situ tasnya kebakar. Nah di TikTok kan ada itu, saya kasih lihat foto-fotonya. Nah habis itu celana Pak D-nya kebakar, taplak meja kebakar. Kalau kita coba untuk melogikakan teman-teman, ini sangat tidak rasional lagi. Tidak masuk di akal teman-teman. Apinya muncul di dalam lemari, taplak mejanya terbakar, apinya muncul dari dalam tas, muncul dengan secara misterius teman-teman. Lalu, apakah benar Banaspati itu benar-benar ada di tengah-tengah masyarakat? Itu api dari mana? Makanya saya langsung pasang CCTV kemarin. Saya sama tim, kita pinjamkan CCTV, kita observasi selama sebulan ke depan. Kita mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Api itu bersumber dari mana. Kemarin yang terbaru itu dilempar. Tapi sayangnya yang lempar nggak kelihatan. Gangguan-gangguan seperti ini teman-teman, memang sangat langka sekali. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa gangguan-gangguan mistis seperti ini itu tidak ada. Di dalam agama kita teman-teman, di dalam agama kita Islam, kita meyakini adanya jin. Bisa jadi ini adalah ulah jin yang sedang mengganggu penghuni rumah. Atau bisa jadi ini adalah sihir teman-teman. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya sihir, tidak percaya adanya santet, ini bagi mereka adalah halu teman-teman. Namun di dalam agama kita Islam teman-teman, kasus-kasus seperti ini ada solusinya teman-teman. Yang pertama dan yang paling gampang teman-teman, solusinya adalah dengan mengundang para praktisi ruqyah syar'iyah teman-teman. Tetapi harus hati-hati, yang diundang memang harus adalah seorang praktisi ruqyah yang syar'i teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah mengundang orang. Nanti diundang orang, dikira itu adalah praktisi ruqyah, ternyata dukun yang berkedok ustadz. Banyak sekarang teman-teman, dukun-dukun yang berkedok ustadz, menggunakan sorban, tetapi yang diberikan kepada pasiennya itu adalah seperti jimat-jimat. Menanam jimat sebagai perlindungan di rumah. Nah, itu nggak benar. Atau teman-teman orangnya bisa mengaku bisa melihat alam jin, bisa melihat alam gaib, menerawang. Itu juga tidak benar teman-teman. Selain mengundang praktisi ruqyah syariah teman-teman, yang dapat kita lakukan yang pertama sekali adalah menghancurkan benda-benda kesirikan yang mungkin ada di rumah kita teman-teman. Mungkin dulu ada leluhur-leluhur kita atau keluarga kita yang menyimpan jimat-jimat, atau benda-benda pusaka, harta-harta pusaka, ataupun seperti keris, seperti pedang, golok, dan segala macamnya yang dianggap sebagai memiliki keramat, teman-teman. Itu harus dihancurkan. Dan yang kedua, teman-teman, menghancurkan atau menurunkan itu patung-patung yang mirip dengan makhluk yang bernyawa, seperti patung manusia, patung-patung seperti hewan, gambar-gambar hewan, itu sebaiknya dihancurkan saja. Dan yang terakhir, teman-teman, bisa teman-teman lakukan di rumah, yakni dengan mendawamkan surah Al-Baqarah. Kita baca surah Al-Baqarah setiap hari di rumah, dan insya Allah, teman-teman, orang yang membaca surah Al-Baqarah setiap hari di dalam rumahnya, maka setan-setan itu akan lari terbirit-birit keluar dari dalam rumah tersebut, teman-teman. Dan yang selain itu, yang harus dan rutin kita lakukan adalah dengan mengamalkan zikir pagi dan petang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.